bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah pemirsa, selanjutnya ini ada berita dari Tokyo. Pemerintah Tokyo, Jepang akan menerapkan sistem kerja 4 hari dalam sepekan bagi pegawai negeri mulai April mendatang. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk dengan tingkat fertilitas 1,5 anak perempuan dan di bawah angka ideal 2,1 untuk menjaga stabilitas populasi. Maka dari itu memang pemerintah Jepang ini gencar mendorong kebijakan. Ada banyak sekali karena kan disampaikan sekarang atau tidak sama sekali. Ini harus ada langkah yang dilakukan untuk mengatasi krisis populasi. Nah, ini ada berbagai respon ya. Sosiolog ini menyebut bahwa budaya kerja Jepang yang keras adalah salah satu penyebab rendahnya angka kelahiran. Jam kerja yang melelahkan ini seringkali loh memicu masalah kesehatan. Bahkan dalam kasus ekstrim pemirsa ini dapat menyebabkan karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan. Ya kita tahu ya Jepang, kemudian juga Korea Selatan, Cina ini juga kan memiliki satu kendala yang sama, di mana masyarakatnya memang sangat gila kerja. Terlebih Jepang gitu kan ya. Nah ketika orang nih gila kerja akhirnya kan tidak mementingkan ataupun bahkan tidak menaruh perhatian pada kehidupan yang lainnya. Ya salah satunya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah sehingga ini justru membuat gitu ya tingkat populasi angka kelahiran di Jepang sendiri menurun. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang karena masyarakatnya ini gila kerja gitu ya, jadi diberikan kelonggaran dan dalam artian ini nggak usah terlalu segitunya lah gitu dalam bekerja ya, tapi ya tentunya tiap orang tuh pasti punya ibaratnya pendapat yang berbeda-beda berkaitan dengan bagaimana menghabiskan waktu kerjanya dan yang lain-lain. Dan belum lagi ya, ini kan kalau membahas mengenai angka kelahiran saat ini gitu kan, ini bukan menjadi tren sih, tapi orang-orang juga mulai berpikir dan merasa takut gitu ketika memiliki seorang anak, bagaimana apakah bisa untuk menghidupinya, kemudian ketika memiliki hubungan serius dengan seseorang apakah bisa untuk menjalaninya gitu. Nah berangkat dari ketakutan-ketakutan tersebut sehingga ini menyebabkan banyak sekali ya masyarakat ya salah satunya di Jepang ini tidak memulai untuk
mempunyai hubungan dalam artian rumah tangga, kemudian juga memiliki anak gitu kan ya. Jadi ini pemerintah Jepang juga khawatir terkait hal ini. Nah, pemirsa, dari Jepang kita akan membahas nih ya terkait dengan polemik selebriti di tanah air. Wah, tentunya kita tahu ya bahwa Nikita Mirzani ini juga banyak sekali ya kontroversinya, dan salah satunya juga hal-hal yang dia lakukan yang berkaitan dengan selebriti lain. Nah, ini kemarin sempat ramai ya bahwa Nikita Mirzani ini mendadak mencak-mencak nih kepada salah satu penyanyi dangdut terkenal, yaitu Iis Dahlia. Melalui Instastory-nya ya, ibu dari Laura Meizani ini alias Loli menyebutkan nama pedangdut tersebut yaitu Iis Dahlia untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diucapkannya. Wow, karena kan nggak jelas nih apa nih ya yang jadi penyebabnya, cuman suruh bertanggung jawab. Akhirnya masyarakat netizen ya ini bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, saat ditanya oleh seorang netizen apa sih yang terjadi antara Nikita Mirzani dan juga Iis Dahlia ya, Nikita Mirzani akhirnya menyampaikan dalam siaran langsung di media sosialnya. Katanya tuh Iis Dahlia tuh lemes, katanya tukang fitnah orang, tapi dia ngomongin orang tuh salah pada tempatnya. Nah, Nikita juga berdalih bahwa Iis Dahlia ini terciduk membicarakan sahabatnya di depan orang-orang penting, yang ternyata ini merupakan teman dari sahabat Nikita yang bernama Jack tersebut. Ya, jadi ibaratnya itu tuh saling ngomongin, dan ternyata ada yang menyampaikan, ya akhirnya membuat kisruh ya, seperti itu pemirsa. Nah, atas dasar hal ini Iis Dahlia pun bereaksi seperti itu ya. Katanya setelah disampaikan masalah tersebut yang berkaitan dengan Iis Dahlia dan juga Nikita Mirzani ya, ini Iis Dahlia langsung dalam Instagram story pribadinya ini bereaksi terhadap sindiran Nikita Mirzani dan juga Jack Raj. Nah, dia hanya merepost beberapa postingan yang secara tidak langsung menjawab tudingan Nikita dan Jack, salah satu dari rekannya Aulia Nisa, seperti itu. Jadi katanya ada manusia terbaik dari yang terbaik yang pernah kenal, kemudian juga orang baik pasti banyak yang sirik dan lain-lainnya. Ya biasa mungkin support kayak gitu. Ya tapi kita juga belum tahu ya kisruhnya apa gitu. Dan ya seperti yang kita tahu juga bahwa memang selebriti tanah air Nikita Mirzani ini juga sempat berpolemik dengan beberapa artis lain ya. Kita tidak tahu permasalahannya apa, jadi sebagai netizen yang bijak, yang budiman, jangan terlalu mencampuri urusan orang lain. Kita lihat saja, dan tadi ya tentunya kalau memang ternyata pihaknya salah, Iis Dahlia salah, ya silakan untuk dapat diselesaikan dengan baik-baik seperti itu ya. Nah pemirsa, berita dari Nikita Mirzani dan juga Iis Dahlia tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih loh pemirsa, masih menyaksikan program Pagi Seru yang tayang di kanal YouTube Sultan TV, yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang pemirsa, Sultan TV juga sudah bisa disaksikan di Transvision. Nah ini bisa dilihat ya, ada di layar. Jadi pemirsa yang mau nonton di TV digitalnya boleh banget langsung disetting, langsung dicari. Bukan hanya di TV digital saja dan juga di YouTube, sekarang juga sudah ada di aplikasi Ekoplay yang bisa pemirsa unduh di Android atau iOS. Nah, jadi ya, jangan ketinggalan dengan program-program lainnya yang juga hadir di Sultan TV. Pemirsa juga dapat mengikuti berita-berita terkini di website Sultan TV, serta ada konten-konten menarik yang kita bahas di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya pemirsa. Semoga kegiatannya hari ini diberikan kelancaran, kebahagiaan, dan juga kesehatan ya. Karena ini kadang kan hujan, kadang panas, kita tidak bisa menduga bagaimana cuacanya, jadi selalu tetap menjaga kesehatan. Saya, Raudla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata,
budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.